Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Hadirin rahimakumullah. Bahasan kitab Ayyuhal Walad sudah sampai pada halaman 11. Silakan dibuka kitabnya halaman 11 baris ke-10 dari atas. Bacaannya Ayyuhal Waladu ayyu syai'in. Sekali lagi ada di halaman 11 baris ke-10 dari atas, bacaannya Ayyuhal waladu ayyu syai'in hasilun laka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala radhiyallahu anhu, Ayyuhal waladu ayyu syai'in hasilun laka min tahsili ilmil kalam. Nasihat Imam Al-Ghazali selanjutnya kepada muridnya adalah ayyuhal waladu, wahai anakku, ayyu syai'in hasilun laka, hal-hal apa saja yang dihasilkan olehmu, min tahsili ilmil kalam, dari menghasilkan atau mempelajari ilmu ketuhanan, ilmu kalam, wal khilafi, ilmu perbandingan, wad dawawin, ilmu kumpulan syair-syair wal as'ar, wal nujumi, dan ilmu nujum, wal arudi, ilmu arud, wal nahwi, ilmu nahwu, wat tasrifi, dan ilmu sharaf. Berbagai macam cabang ilmu. Ilmu agama ini luas ya, fan-fannya, bidang-bidangnya sangat banyak. Bahkan seseorang itu baru bisa bergelar ulama kalau dia sudah menguasai paling tidak 40 fan atau bidang ilmu agama, meliputi ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu arud, ilmu nujum, ilmu as'ar, dan yang lain-lainnya. Nah, kata Imam Al-Ghazali, kesibukanmu mencari ilmu yang bermacam-macam itu apa yang dihasilkan? Ghairu tadyi'il umur bi khilafil jalal, selain kamu hanya menyia-nyiakan umur dengan menyalahi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pemilik kemuliaan. Ini peringatan kepada para penuntut ilmu yang hanya sibuk dengan cari ilmu. Kalau sekarang pendidikan formal, ada orang sibuk hanya cari gelar ya, kuliah di bidang ini, kuliah di bidang itu, mendapatkan gelar sarjana ini dan sarjana itu, tetapi aplikasinya dalam kehidupan nol. Nah, penuntut ilmu agama juga begitu. Ada orang yang sibuk cari ilmu nahwu, cari ilmu sharaf, cari ilmu fikih, cari ilmu hadis, cari ilmu tafsir, tapi pengamalan dari ilmu yang dia pelajari itu malah menyalahi perintah dan aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita Imam Al-Ghazali, apa yang kau hasilkan? Dalam satu riwayat, hadirin sekalian, Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas radhiyallahu anhu menceritakan bahwa di zaman dahulu ada seorang buta, anna rajulan a'ma bil hajrain yuqalu lahu Ibnu Nu'man. Orang buta ini bernama Ibnu Nu'man. Kana yasiru kulla yaumin ila qaidun. Ibnu Nu'man yang buta ini setiap hari jalan dari kampungnya ke kampung lain yang bernama Qaidun, itu kampung.
fayati lahu bi mas'alatin wahidatin minal ilmi faqat wa yarji'u. Dia jalan ke kampung Kaidun itu yang jarak perjalanannya kurang lebih 4 jam untuk bertanya kepada seorang alim, untuk ngaji kepada seorang ulama. Cukup dia batasi hanya satu permasalahan saja. Kalau dia sudah dapati satu permasalahan, dia pulang lagi. Dituntun oleh putrinya, dituntun oleh anaknya. Setiap hari dia jalan 4 jam dari kampungnya untuk mencari satu permasalahan. Setelah itu dia pulang lagi, tidak lebih dari satu permasalahan. Maka satu ketika saat Ibnu Nu'man ini dituntun oleh putrinya untuk menuju kepada seorang alim untuk menuntut ilmu, tiba-tiba di tengah jalan arada qada al-hajah, dia ingin qada hajat, dia ingin pipis, katakan ingin buang air kecil. Fajalasa, kemudian dia nongkrong, dia duduk. Faqalat lahu bintuhu, tiba-tiba putrinya yang menuntun dia dari rumah berkata, isbir qalilan, wahai ayah, tahan sebentar, jangan pipis dulu. Kenapa? Hatta atuqqal arda kai la yusibaka rasas. Saya pengen lembutkan dulu, saya pengen hancurkan dulu ini tanah yang ada di depanmu yang kau akan buang air kecil. Ini keras, saya mau hancurkan dulu supaya tidak nyiprat. Sebab ketika orang buang hajat atau buang air kecil di batu, maka itu air sendinya akan muncrat lagi dan mengenai pakaiannya. Oleh anaknya dikatakan, wahai ayah, tahan sebentar, saya mau hancurkan dulu ini yang batu yang ada di depanmu, tanah yang ada di depanmu agar lembut, agar tidak nyiprat air pipesmu nanti. Falamma qada hajatahu, begitu sudah selesai hajatnya, sudah selesai pipisnya, ini Ibnu Nu'man yang buta mengatakan kepada putrinya, irji'i bina, wahai putriku, mari kita pulang. Ayo dah kita pulang. Faqalat lahu, putrinya berkata, lima tarji, kenapa ingin pulang wahai ayah? Bukankah engkau belum bertemu dengan gurumu, belum bertemu dengan orang alim untuk bertanya satu permasalahan? Maka Ibnu Nu'man yang buta ini mengatakan, inni fi kulli yaumin astafidu mas'alatan. Saya setiap hari cuma cari satu masalah, tidak lebih. Wa inni istaqfattuha al-yauma minki. Hari ini saya sudah dapat satu permasalahan, saya sudah dapat satu yang pengetahuan darimu, bahwa kalau pipis itu jangan di atas tanah yang keras, nanti akan menghasilkan cipretan daripada air seni. Itu sudah saya anggap satu permasalahan dan cukup buat saya. Ayo kita pulang, ayo kita kembali. Nah, ini satu riwayat yang mengisyaratkan kepada kita bahwa ada orang-orang dahulu yang ketika menuntut ilmu itu tujuannya bukan mencari ilmu semata, tapi ingin mengamalkan ilmu yang dia dapat. Nah, kita ini banyak ngaji sana sini, tapi terus terang kita akui bahwa kita lemah daripada amal. Ketika guru menerangkan tentang keutamaan sholat taubat, keutamaan sholat tasbih, keutamaan sholat ini, keutamaan ini, keutamaan itu, kita hanya bisa mendengarkan dan mengetahui, tapi untuk mengamalkannya barangkali dari yang kita pelajari setelah sekalian hanya 10% atau 5% yang sudah kita amalkan di antara ilmu-ilmu kita. Kemudian ada lagi satu riwayat, seorang ulama juga seorang sufi yang bernama Ibrahim bin Adham rahimahullahu taala, dikatakan marartu bi Makkah bi hajarin maktubin alaihi. Aku pernah berjalan di kota Mekah dan aku lihat ada satu batu yang di atas batu itu ada tulisan ikbilni taktadir. Balik aku, kau akan melihat satu pelajaran. Baliklah aku, kau akan mendapatkan satu ungkapan. Maka fagalabtuhu, kata Ibrahim bin Adham, penasaran, aku balik itu. Aku balik. Ini isyarat biasa, ada orang kasih tanda begitu. Ketika aku balik batu itu, fa'idan alaihi maktubun, maka tiba-tiba di atas batu itu ada tulisan, anta bima ta'lamu la ta'mal, fakaifa tatlubu ma la ta'lamu. Ada tulisan begitu, yang artinya
anta engkau bima ta'lamu dengan apa yang sudah engkau tahu, dengan ilmu yang sudah kau ketahui, la ta'mal, belum mengamalkan. Ya, pakaipa tatlubu ma la ta'lamu. Lalu bagaimana kamu mencari cara ilmu yang kamu belum tahu? Yang sudah tahu saja belum kau amalkan. Bagaimana engkau akan mencari sesuatu yang kamu belum tahu? Makin banyak, makin menumpuk PR atau tugas kita untuk mengamalkan ilmu. Jadi peringatan atau bimbingan dari Imam Al-Ghazali bahwa kita sering mendengarkan ceramah, kita sering mendengarkan kajian, tapi pengamalan dari kajian ataupun ilmu yang kita dapatkan betapa sedikitnya. Inni ra'aitu, kata Imam Al-Ghazali, sesungguhnya aku melihat di Injil Isa, di dalam kitab Injilnya Nabi Isa. Di zaman beliau masih bisa ditemukan itu kitab asli Injilnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Di situ ada tulisan min sa'atin an yudha'al mayyitu alal janazati, sejak ditaruh mayit di atas keranda, ila an yudha'a ila syafiril qabri, sampai diletakkan di pinggir liang kuburnya. Kalau ada orang mati sebelum digotong, ditaruh dulu dalam keranda. Sejak ditaruh di dalam keranda, kemudian dibawa dengan ambulan atau digotong sampai ke pinggir kuburnya, ada tulisan di kitab Tauratnya, Injilnya Nabi Isa, yas'alullahu bi'azamatihi minhu, Allah akan menanyakan kepada si mayit sejak itu arba'ina soalan, 40 pertanyaan, dari mulai dia masuk keranda sampai dia diletakkan di pinggir kubur yang disediakan untuknya. Allah tanya 40 pertanyaan. Awaluha, yang pertama dari pertanyaan itu adalah yaqulu, Allah berfirman, Allah bertanya, abdi, wahai hambaku, kata Allah, taharta mandaral khalqi, engkau bersihkan pandangan makhluk, engkau rapikan pandangan makhluk. Kita ini, saudara sekalian, kalau mau berangkat kerja ngaca dulu. Pakaian kita sudah rapi atau belum? Yang pakai dasi-dasinya sudah rapi atau belum? Yang mau berangkat kita nyisir dulu. Rambut kita sudah rapi atau belum? Toharta, engkau bersihkan mandara khalqi, pandangan makhlukku. Sinina, bertahun-tahun, wa ma toharta mandori sa'atan, bertahun-tahun kita jaga pandangan makhluk atas diri kita. Kalau kita mau kondangan, kalau kita mau ke pesta, kalau kita mau keluar rumah, kita ngaca, lihat di wajah kita ada cemong, kita bersihkan. Di mata kita masih ada kotoran, kita bersihkan. Kita bercermin bertahun-tahun demi menjaga pandangan makhluk, pandangan orang kepada diri kita. Tetapi kata Allah, wa ma taharta mandori sa'atan, engkau tidak pernah menjaga pandanganku walaupun sesaat saja. Walaupun sesaat saja. Kita ini orang laki, jarang banget kalau mau sholat ngaca dulu. Jarang sekali kalau kita mau menghadap Allah bercermin dulu. Aduh, baju saya sudah rapi atau belum mau menghadap Allah? Aduh, muka saya sudah bersih atau belum mau menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Aduh, mulut saya bau atau tidak ketika saya ingin mengucapkan takbir Allahu Akbar. Kepada makhluk kita jaga itu. Kita mau ngomong sama atasan kita, sama pejabat, kita wangikan bau mulut kita supaya tidak tercium bau yang tidak enak. Tapi ketika sholat kadang-kadang kata Allah, wa ma taharta mandari sa'atan, engkau tidak jaga pandanganku sesaat saja. Ini salah satu bukti kita belum banyak mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Jadi dari sini mari kita dengarkan ini teguran Allah Subhanahu wa ta'ala, betapa kita menjaga image, betapa kita menjaga pencitraan kita di hadapan makhluk, tetapi kita jarang menjaga pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus ketika kita hendak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kullu yaumin, dan setiap hari, kata Allah, wa kullu yaumin, dan setiap hari dalam kitab itu yang dulu
Allah memandang fi qalbika, di dalam hatimu. Setiap hari Allah pandang hati kita. Bahkan saudara, mohon maaf tadi ketika kita sholat, dari mulai kita usolli fardhu dhuhri Allahu Akbar sampai assalamualaikum, berapa lama kita ingat Allah? Berapa lama kita sadar bahwa kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Berapa banyak pikiran-pikiran di luar sholat yang masuk ke hati kita? Ketika kita sholat, kita memikirkan, setelah ini saya mau makan ini, oh nanti jam istirahat saya mau minum ini, oh nanti saya mau melakukan ini, oh pekerjaan saya masih belum selesai, masih belum dikerjakan ini dan ini. Banyak sekali saudara. Padahal kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal lisan kita mengatakan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Aku fokuskan wajahku. Inni wajjahtu wajhiya, aku fokuskan wajahku. Disebut wajah tapi yang dimaksud semuanya, termasuk hati kita yang paling utama. Aku fokuskan hatiku lilladzi fatara as-samawati wal ard, kepada zat yang mencipta langit dan bumi. Ketika sholat kita katakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tapi mulut kita yang mengucap sesungguhnya salatku, ibadahku hanya untuk Allah, hati kita kemana-mana saudara sekalian. Atau kita ya berbicara tentang pekerjaan kita, ya tentang kegiatan kita. Oh nanti sore sudah ada ya pesan dari istri kita atau dari anak-anak kita. Oh nanti malam mau ada acara ini dan itu, terbawa di dalam salat kita. Inilah yang Allah katakan, ya engkau menjaga pandangan makhluk tapi kau tidak menjaga pandanganku, bahkan ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ya berusaha supaya salat kita itu khusyuk. Ya, ulama mengajarkan supaya salat kita khusyuk itu pertama batasi pandangan ke tempat sujud, jatuhkan pandangan ke tempat sujud. Yang kedua berusaha memahami apa yang kita baca. Ketika kita baca Fatihah, kita paham makna Fatihah paling tidak secara global. Ketika kita membaca tasbih, membaca